Hey ladies and gentlemen sekalian, semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selamat datang di film yang mungkin belum kalian tonton. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Willy's Wonderland. Willy's Wonderland merupakan film bergenre horror thriller. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini tayang pada 17 Maret 2021. Sangat baru sekali. Disutradarai oleh Kevin Lewis dan diadaptasi berdasarkan naskah dari G.O. Pearson. Willy's Wonderland mengisahkan tentang seorang pria misterius yang terdampar di Nevada karena mobilnya yang rusak. Lalu ia mendapatkan tawaran untuk membayar tagihan mobilnya. Ia ditawari pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah taman hiburan keluarga bernama Willy's Wonderland. Dan ia pun menerima tawaran itu karena ia tidak memiliki jalan lain. Dan ternyata keputusannya membawanya masuk ke dalam sebuah situasi yang mengerikan. Ia harus berhadapan dengan boneka animatronik hidup yang ternyata boneka itu psikopat dan mencoba membunuh pria tersebut. Apakah si pria tersebut mampu bertahan hidup? Atau malah ia mati di Willy's Wonderland? Silahkan simak video full spoiler ini sampai habis. Sebuah video grup penghibur yang tengah menyanyikan lagu ulang tahun menjadi latar suara seorang wanita dan seorang pria yang memakai kaos bertuliskan Willy's Wonderland sedang dikejar-kejar oleh sesuatu di lorong. Mereka berdua berlari dengan tangan yang saling bertaut, namun pria bernama Carl tiba-tiba saja ditarik oleh makhluk asing itu, membuat wanita berambut pirang meneriakkan nama Carl, dan setelahnya lanjut berlari hingga ia sampai di sebuah ruangan gelap dan berantakan. Ia mengedarkan pandangannya lalu tersenyum saat melihat seorang anak kecil yang menangis. Dan teriakannya terdengar lagi bersamaan dengan cipratan darah yang mengenai televisi yang menayangkan video nyanyian ulang tahun. Willy's Wonderland pun dimulai. Di awal film diperlihatkan di jalanan Nevada yang terpencil, seorang pria yang sedang mengendarai mobil Chevroletnya dengan kecepatan tinggi terpaksa harus berhenti. Saat ia keluar, ia mendapati semua ban mobil mewahnya pecah. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat perangkap zigzag yang melintang di jalan. Pria itu lalu membuka bagasi mobil dan menaruh ranjau yang membuat ban mobilnya pecah ke dalam bagasi. Kemudian mengambil minuman kaleng dan meneguknya. Keadaan jalanan yang sepi membuatnya harus menunggu barangkali ada kendaraan lain yang lewat. Setelah melewati beberapa jam yang sangat membosankan, sebuah mobil datang dari arah yang berlawanan. Ia pun memberhentikan mobil tersebut dan ikut nebeng ke bapak-bapak tua pemilik mobil. Di perjalanan, pria tua dengan topi koboi itu menjelaskan bahwa perangkap zigzag itu dicuri oleh anak-anak dari bagasi mobil Sheriff. Selama perjalanan, ia terus berbicara meskipun dikacangin oleh si pria yang ikut nebeng. Ternyata yang ikut nebeng bukan hanya pria itu, tetapi mobilnya pun ikut nebeng di bagian belakang mobil pick-up milik sang pria tua bertopi koboi. Dan akhirnya sekitar 8 mil lagi mereka akan tiba di Haspile, di mana tempat itu merupakan lokasi dari Willy's Wonderland. Beralih pada seorang perempuan yang sedang menyiram sebuah bangunan berpelang Willy's Wonderland dengan gasolin. Setelah itu ia mengeluarkan pematik dan hendak melemparnya, namun tindakannya tidak terjadi karena sebuah sirene mobil polisi membuatnya berhenti. Dan akhirnya ia pun ditangkap. Sheriff itu membawa perempuan tadi ke sebuah tempat. Dapat dilihat Sheriff itu ternyata seorang perempuan yang sepertinya sudah lansia. Saat mereka keluar dari mobil, tiba-tiba sebuah mobil pick-up tiba. Dan ternyata itu adalah pria tadi. Sheriff menyapa pria bertopi koboi bernama Jed tersebut saat Jed memberitahu bahwa pria yang ikut nebeng dengannya menginjak ranjau milik Sheriff yang dicuri bulan lalu. Pria berkacamata hitam itu tidak mendengar ocehan Jed. Ia malah memandang perempuan yang dibawa oleh Sheriff dengan lekat, begitu pula sebaliknya. Akhirnya Sheriff membawa perempuan itu masuk ke dalam trailer dan memborgolnya pada pipa. Beralih pada pria berkacamata tadi. Dari awal film ia tidak melepas kacamatanya, dan ia tidak berbicara apapun membuat saya penasaran. Pria itu sedang berada di sebuah garasi besar. Mobilnya sedang diperbaiki oleh Jed. Pria itu melihat sekeliling dan ia melihat pamflet serta kertas-kertas berisi foto orang-orang yang hilang. Setelah selesai, Jed mengkalkulasikan biaya perbaikan dan derek semuanya berjumlah $1.000 atau sekitar 14 juta. Buset, mahal amat coy. Saat pria itu mengeluarkan kartu debit, Jed menolaknya karena di Haspile tidak ada internet dan ATM pun tidak ada yang berjalan.
Karena ia tidak membawa uang tunai, akhirnya Jade menawarinya untuk mengerjakan sesuatu dan pria itu menyetujuinya dengan anggukan yang kaku seperti robot. Setelah itu, Jade mengantar pria tadi menemui Tex, seorang pria yang diyakini sebagai pemilik Willy's Wonderland. Pria berkacamata itu melihat bangunan yang sudah ditutup. Di bagian dindingnya terpatri sebuah tulisan seperti Kids Killer dan banyak lagi kata-kata kasar lainnya. Tex bilang bahwa ia akan berusaha membuka bisnis Willy's Wonderland kembali. Ternyata Tex menyuruh pria itu untuk membersihkan bangunan itu agar Tex dapat membayar tagihan mobil pada Jade. Tex mengajak pria itu berkeliling ke dalam area Willy's Wonderland. Ternyata dulunya Willy's Wonderland merupakan sebuah tempat hiburan untuk anak-anak. Diperlihatkan juga di atas panggung ada 8 boneka berukuran besar yang sudah tidak berfungsi. Tex bercerita bahwa awal mula Willy's Wonderland ditutup karena ada anak-anak yang terluka dan mereka menuntut Willy's untuk ditutup. Terjadi hal aneh di sini saat pria berkacamata sedang memalingkan pandangan ke arah depan, tiba-tiba salah satu boneka itu bergerak dengan sendirinya. Sontak pria itu berbalik untuk memastikan hal itu. Tex kemudian menunjukkan ruang khusus bersih-bersih. Tex juga menyambar kaos yang bertuliskan Willy's Wonderland seperti pada awal video dan memberikannya pada pria itu. Dilihat dari sudut manapun, tempat itu terlihat sangat mencurigakan. Dan pria itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun mau tak mau, ia harus menjadi kang bersih-bersih semalaman demi menebus biaya perbaikan mobil mewahnya. Benar-benar mobil yang menyusahkan. By the way, karena pria ini tanpa nama, mari kita sebut saja ia sebagai Amang Bebersih. Beralih pada Tex yang baru saja keluar dari tempat itu langsung mengunci pintu masuk dengan gembok. Padahal Amang Bebersih masih di dalam. Tex menghampiri Jade yang sedang menunggunya. Tex menyalakan pematik untuk membakar ujung cerutunya. Karena pematik itu tidak menyala, ia melemparnya dan secara tiba-tiba lampu yang mengitari pelang Willy's menyala. Sementara itu, sekelompok remaja terdiri dari 4 orang lelaki dan 1 orang perempuan sedang menghampiri tempat di mana perempuan yang tadi diborgol oleh Sheriff. Perempuan itu bernama Lip. Setelah membuka pintu, mereka semua masuk dan keempat teman lelakinya sibuk mencari benda yang dapat membebaskan Lip dari borgol. Saat mereka sibuk gak jelas, teman perempuan Lip yang menor dapat melepaskan borgol hanya dengan jepit rambutnya. Setelah Lip bebas, ia memberitahu teman-temannya bahwa Amang Bebersih mungkin sudah terkunci di Willy's, dan mereka akan menyelamatkan pria malang itu. Di sisi lain, Amang Bebersih yang sudah berganti baju segera mengatur timer pada jam tangannya lalu mulai melakukan pekerjaannya, yaitu membersihkan tempat itu. Menyapu lantai, mengelap kaca, membersihkan meja, dan lain-lain. Diperlihatkan di belakangnya para boneka animatronik mulai hidup. Mereka bergerak dan memperhatikan si Mamang yang sebentar lagi akan menjadi tumbal Willy's yang selanjutnya. Setelah itu ia pergi ke dapur untuk menaruh minuman yang tadi ia bawa ke dalam kulkas. Dan saat jamnya menyala, ia meminum minuman kaleng sebagai pemasok energinya. Si Mamang melanjutkan pekerjaannya, mulai dari mengelap dan mengepel yang tidak lepas dari pengawasan para boneka psikopat. Ia sadar bahwa boneka itu hidup dan sekarang mulai bergerak mendekatinya. Saat ia menoleh, boneka kalkun sudah berada tepat di belakangnya. Ia memukul boneka itu dengan gagang pelan beberapa kali sampai sang kalkun bergerak dan berbicara, "Aku mau berpesta di wajahmu." Setelah itu kalkun mulai menyerang balik si Mamang. Tentu saja ia memberikan perlawanan. Apalagi boneka itu berhasil membuat pipinya terluka. Mau tak mau, Amang Bebersih harus menghajar boneka itu sampai mati. Setelah berganti pakaian dan membersihkan diri, Amang Bebersih melanjutkan pekerjaannya. Ia membereskan boneka yang tadi ia rusak dan hendak membuangnya. Namun ia menyadari bahwa pintu dikunci dari luar. Ya sudahlah, pikirnya. Dapat dilihat karakter si Amang ini sangatlah santuy, bodoh amat dan tidak takut apapun. Setelah itu ia mulai mengelap, mengepel dan membersihkan toilet hingga bersih tanpa noda. Saat ia sedang membersihkan cermin, sebuah suara muncul dari ruang hiburan. Karena penasaran, ia pun keluar dari toilet menuju sumber suara. Di sana, para boneka terlihat bergerak dan bernyanyi seperti pada awal film. Si Mamang yang terheran-heran memperhatikan pertunjukan itu sebentar sebelum mematikan mereka dengan menekan saklar. Saat sudah mati, suara debuman pintu toilet membuatnya harus masuk kembali ke toilet karena penasaran. Dan ia mendapati tulisan "It's your birthday" di kaca yang baru saja ia bersihkan. Tanpa banyak berpikir, ia langsung membersihkan kembali kaca itu.
Dan sepertinya si Mamang memang tidak peduli terhadap hal yang sedang terjadi padanya. Keusilan boneka psikopat tidak cukup sampai di situ. Saat si Amang sedang membersihkan cermin, pintu-pintu toilet mulai tertutup dengan sendirinya. Si boneka mengajak ia untuk bermain petak umpet. Dengan kesal, si Amang membuka pintu toilet satu persatu dan tidak menemukan apapun. Sampai di pintu terakhir, tiba-tiba boneka gorila besar menghantamnya dari atas ke dinding. Terjadi lagi adegan baku hantam yang sangat menegangkan. Si Mamang versus gorila. Dan dimenangkan lagi oleh si Mamang. Setelah berganti pakaian karena tadi saat membunuh boneka gorila ada darah yang muncrat ke baju dan badannya, ia segera memasukkan mayat boneka gorila ke dalam kresek hitam dan menaruhnya dekat mayat boneka kalkun. Sementara itu, sebuah mobil datang dan berhenti tepat di depan Willy's Wonderland. Yap, itu adalah mobil dari sekumpulan remaja yang merupakan teman Lip. Mereka mulai turun dan menyiram sisi bangunan dengan bensin. Salah satu teman Lip hendak membakarnya langsung, namun Lip menahannya karena di dalam sana masih ada manusia, yaitu Amang Bebersih yang harus diselamatkan. Setelah Lip masuk, ia langsung bertemu dengan salah satu boneka bernama Siren. Di sana ia juga mempermainkan Lip, sampai akhirnya Lip dibawa entah kemana. Saat mendengar teriakan Lip, Amang Bebersih langsung mencari sumber suara dan menemukan bercak darah berwarna hitam. Tiba-tiba sesuatu menindih tubuhnya dan ternyata itu adalah Lip. Sedangkan di sisi lain teman-teman Lip yang mendengar teriakan Lip langsung berdebat. Ada yang ingin menyelamatkan Lip, ada yang tidak ingin. Saat mereka berada di atap terjadi adu mulut antara Bob dan Chris. Sampai akhirnya Chris mendorong tubuh Bobby dan mereka terperosok jatuh ke dalam kolam bola plastik di dalam Willy. Begitu pula dengan 3 orang lainnya. Lalu mereka bertemu dengan Lip yang ternyata masih hidup. Lip terlihat kesal dengan mereka karena seharusnya mereka berada di luar mencari jalan keluar untuknya dan Amang Bebersih. Adegan pun beralih. Mereka sudah berada di ruang utama, di mana boneka psikopat itu berada. Lip yang sudah gondok dengan Siren tanpa aba-aba langsung saja menusukkan pisaunya pada boneka itu. Namun lagi-lagi ia ditahan oleh Amang Bebersih yang tiba-tiba datang. Lip marah padanya karena ia melarangnya untuk merusak boneka itu. Lip, Chris, Aaron, dan Lauren menghampiri si Mamang yang sibuk bebersih. Lip menebak bahwa Tex menawarkan akan membayar biaya perbaikan ban jika ia mau bersih-bersih di Willy. Dan itu memang benar. Lip juga menjelaskan bahwa itu jebakan yang sudah ada sejak 20 tahun ke belakang. Karena kota Hazebell memiliki sejarah yang kelam, Lip pun mulai menceritakannya. Dimulai dari Willy's Wonderland yang dibangun pada tahun 1996. Oleh Jerry Roberts Wills yang merupakan seorang pembunuh. Karena banyaknya angka kehilangan dan kasus itu dicurigai dilakukan oleh Jerry, polisi pun mulai menyelidikinya. Dan mereka mendapati Jerry dan kru bunuh diri dengan ritual setan. Akhirnya jiwa mereka masuk ke dalam boneka animatronik. 10 tahun kemudian, Willis dibuka kembali dengan pemilik baru yaitu Tex Macado. Sementara itu, Bob dan Katie yang sedang melihat ruangan room fun mulai menelisik ruangan tersebut. Sikap Katie mendadak aneh dan Katie bilang ia sangat ingin mantap-mantap dengan Bobby sekarang di ruangan yang notabene-nya merupakan tempat di mana anak-anak dibunuh. Sungguh cewek yang nakal. Adegan beralih diperlihatkan keempat remaja lainnya sudah berada di ruangan utama. Mereka melihat boneka psikopat sedang bernyanyi. Tiba-tiba saja boneka berbaju zirah menusuk Aaron dari belakang sehingga perutnya berdarah. Lip menyuruh Chris dan Lauren untuk pergi. Lip, Chris, dan Lauren bertahan hidup dan berusaha melawan para boneka psikopat di tempat mereka masing-masing. Amang Bebersih sedang bermain game di papan permainan, sedangkan Bob dan Katie sedang mantap-mantap di fun room. Chris yang sedang bersembunyi langsung menghubungi kantor sheriff dan akhirnya sheriff memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Beralih pada Lauren, ia sangat ketakutan di bawah lampu yang berkedap-kedip. Kedua boneka psikopat itu masih mempermainkannya. Lalu Lauren berakhir dengan Siren yang menyerangnya hingga mati. Sementara itu, Amang Bebersih yang sudah muak langsung berhenti bermain dan menyelamatkan Lip yang sedang terpojok. Ia membunuh boneka berzirah dengan penuh kekesalan. Sedangkan di sisi lain, Bobby dan Katie yang sedang mantap-mantap langsung diserang oleh boneka buaya. Tubuh Bobby dicabik-cabik, bahkan darahnya muncrat ke tubuh Katie membuat cewek itu histeris dan ketakutan setengah mati. Ia hendak keluar namun pintu terkunci. Saat Amang Bebersih berhasil membuka pintu, Katie sudah mati dan tubuhnya sedang dimakan oleh boneka buaya.
Si Amang segera menghajar boneka tersebut sampai mati. Lip yang melihat pemandangan itu hanya bisa cengok dan kaget dengan keadaan kedua temannya yang sudah mokad. Adegan beralih pada Chris yang sedang bersembunyi. Salah satu boneka yang terlihat aneh berkomunikasi dengan Chris. Boneka itu curhat bahwa ia tidak menyukai teman-temannya yang jahat. Ia juga sering dibully oleh teman-temannya karena ia tidak glowing dan aneh. Chris yang percaya bahwa boneka itu tidak jahat langsung keluar dari persembunyiannya dan sepertinya mereka sedang melakukan sebuah kesepakatan. Di menit ke-54, Sheriff dan polisi satunya sedang melakukan perjalanan menuju Willis. Sepanjang perjalanan, Sheriff menceritakan semua tentang Willis. Ternyata dulu para boneka itu sering keluar dari tempat itu untuk memangsa manusia ketika lapar. Sehingga Sheriff membuat kesepakatan. Semua boneka iblis itu harus diam di sana dan ia akan memberikan tumbal. Diperlihatkan juga adegan flashback yang menunjukkan kejadian serupa yang dialami oleh Amang Bebersih di awal film. Jebakan zigzag, perbaikan mobil oleh Jed, hingga penawaran bersih-bersih oleh Tex. Semua itu merupakan bagian dari rencana untuk memberi makan para boneka yang haus akan darah. Sheriff juga menceritakan bahwa Lip adalah anak yang ia temukan di dalam Willis dan ia memungutnya. Itulah sebabnya ia mau repot-repot menuju Willis dan melemparkan dirinya sendiri dalam bahaya. Karena Sheriff tua itu menyayangi Lip. Di sisi lain, Chris dan boneka insecure tadi masih berbicara. Namun Lip tiba-tiba datang dan Chris dicekik oleh boneka tadi. Holy shit, boneka pembohong! Setelah Chris tumbang, Amang Bebersih datang dan sudah siap untuk menghajar. Namun jamnya menyala, tandanya ia harus meminum minuman energinya. Ia pun meninggalkan Lip ke dapur dengan wajah tanpa dosa dan tetap santuy. Saat Lip sibuk baku hantam, si Mamang malah asik bermain di papan game. Lip pun yang kewalahan berada di posisi yang kurang menguntungkan dan bisa dibilang nyawanya akan habis saat ini juga. Beruntung si Mamang datang dan mulai menghajar boneka penipu itu hingga binasa. Tiba-tiba Sheriff datang dan langsung menodongkan senjata pada Amang Bebersih yang sedang menyeret boneka penipu. Ia juga memborgol Amang Bebersih dan menyuruh opsir lain membawa Lip keluar untuk dibawa ke dalam sel. Mereka meninggalkan si Mamang sendirian di sana. Lalu adegan sesungguhnya pun dimulai. Beralih pada Lip dan opsir yang sedang berada dalam perjalanan menuju kantor polisi. Mereka berdebat sehingga mobil yang dikendarai oleh opsir berhenti. Lip terus memprovokasi sang opsir agar ia membuka matanya bahwa melenyapkan Willis adalah hal yang benar. Saat opsir menyetujui hal itu, sesuatu dari atas mobil menyerangnya. Itu adalah boneka psikopat yang sedari tadi berada di atas mobil. Ia menyeret opsir dan menghajarnya sampai pingsan. Lip yang tidak mau kalah langsung menyerang boneka sampai terkapar. Beralih lagi pada si Mamang yang sudah menghabisi siren dan boneka penipu. Ia membersihkan wajahnya yang dipenuhi oleh noda darah dengan lap. Setelah itu ia kembali melanjutkan kembali pekerjaannya sebagai Amang Bebersih. Membereskan sisa kekacauan, membereskan jenazah-jenazah teman Lip sampai akhirnya semuanya selesai. Kemudian ia meminum minuman berenerginya sambil bermain di papan game seperti biasa. Sambil joget-joget gak jelas dan akhirnya ngeplay karena lagu yang ia dengarkan. Setelah selesai bersenang-senang, si Mamang pergi keluar untuk membuang sampah dan memutuskan untuk masuk kembali. Memang sangat santuy ya. Orang lain ingin segera pulang, dia malah betah tinggal di Willis. Sheriff menyuruh si Mamang untuk masuk, dan ia memanggil Willy agar ia segera menyantap Amang Bebersih. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Willy membunuh Sheriff dan mulai mengacak-acak tempat yang sudah dibereskan oleh Amang dengan susah payah. Emang boneka gak ada akhlak. Karena kelelahan, si Amang mulai melemah dan ia tidak dapat menghindari serangan dari Willy sampai ia terjatuh di kolam bola plastik. Saat bangun, ia langsung pergi ke dapur lalu mengemasi minuman berenerginya dan membawa gagang pelan yang tempo lalu ia patahkan. Saat keluar dari dapur, si Mamang langsung berhadapan dengan Willy yang sudah siap baku hantam. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Si Mamang memukuli Willy tanpa ampun. Ia memukul, mencolok, bahkan menggebuknya dengan tas berisi minuman kalengnya. Willy langsung terjatuh. Ia terus dihantam, dipukul lagi. Ya, masih dipukul. Dan malam itu Willy wafat di tangan Amang Bebersih. Pagi pun tiba. Di depan gedung, Tex dan Jed sudah ada untuk menghadiri apel pagi di depan Willis Wonderland. Jed memberikan kunci mobil milik si Mamang kepada Tex, dan mereka memutuskan untuk masuk. Tanpa disadari, ternyata Siren masih hidup dan sedang melakukan sebuah rencana.
Saat mereka masuk, keduanya sangat kaget melihat keadaan Willis yang rapi dan kinclong. Bahkan si Mamang yang akan dijadikan tumbal proyek pun masih hidup, membuat mereka terkejut terheran-heran. Si Mamang yang sudah keren dengan pakaian asalnya segera keluar dan mengambil kunci dari Tex. Ia segera pergi dari tempat itu dan Lip tiba di saat ia hendak masuk ke dalam mobil. Lip yang mengerti kode dari si Mamang langsung masuk ke dalam mobil dan ikut pergi bersama Mamang bebersih, meninggalkan Jed dan Tex yang saat ini sudah berada di dalam mobil Tex. Saat Tex hendak menyalakan mesin mobil, bakekok. Siren berada di belakang kap mobil dan mulai menyundut mobil yang sudah dibalur oleh bensin dan akhirnya duar, mobil beserta penumpangnya meledak. Semuanya sudah selesai. Tex dan Jed meninggoy. Lalu si Mamang dan Lip bebas. Kesimpulannya, boneka animatronik hidup itu dirasuki oleh jiwa dari para pembunuh yang dulunya merupakan pegawai Willy's Wonderland. Mereka bertahan hidup dengan cara memakan manusia yang disediakan oleh almarhumah Sheriff dan almarhumah Tex dan Jed. Mereka bertiga bersekongkol untuk mencari tumbal buat Willy, agar Willy tidak berkeliaran dan meresahkan muka bumi. Sebenarnya sih niat mereka melindungi, namun caranya yang salah. Tapi kenapa mereka tidak bekerja sama aja dengan para penduduk untuk memusnahkan boneka-boneka itu, daripada harus membuat rencana menumbal-numbal? Ya, kalau hal itu terjadi mungkin filmnya juga tidak akan ada ya guys. Sedikit pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah masuk ke taman hiburan yang ada boneka-boneka besarnya, karena serem coy. Gimana kalau beneran hidup kayak di film ini kan? Dan marilah kita contoh si Amang bebersih yang pemberani dan tidak penakut. Saya Sam dan jajaran tim pamit undur diri. Bye-bye.